Assalamualaikum, halo. Hari ini aku akan buat bros sarang. Untuk durasi video hari ini mungkin akan cukup panjang karena aku ingin memberikan tutorial yang cukup detail dan step by step. Diharapkan dengan tutorial yang detail teman-teman akan terbantu dalam pembuatannya, terutama bagi yang baru pertama kali membuat bros sarang. Untuk bahan-bahan yang diperlukan di sini utamanya adalah bros sarang sendiri di ukuran 2,5 cm yang sudah menggunakan penutup instan. Lalu ada stopper, ada paku pentul, dan pelengkap lainnya. Untuk pengisian dari bros sarang aku menggunakan kelopak daun ivory yang kerang, kelopak clear, manik bunga dari berbagai ukuran, mutiara grade A, mutiara ringan grade A ukuran 1 dan 1,2. Lalu ini ada manik ivory tetes ukuran 1,2. Lalu ada Matsuno glass beads atau mutiara Jepang, manik mutiara Jepang, ini yang bambu patah ukuran 1,2 cm dan mutiara. Lalu ada ceko, kristal ceko di ukuran 3-4 mm, manik kristal ceko tetes di ukuran 8 mm dan 1 cm. Untuk senarnya sendiri digunakan di ukuran 0,4 dan untuk tang yang membantu adalah tang pembulat, tang penjepit dan juga tang pemotong. Mari kita mulai pembuatan bros sarang. Sebelum mulai, aku mau buat dulu bagian ini nih teman-teman. Ini yang menggunakan paku pentul. Nah, ini adalah paku pentulnya di ukuran 2,5 cm. Lalu pertamanya masukkan dulu kristal ceko. Ya, lalu masukkan MGB bambu. Lalu kalau memang kepanjangan, di sini aku mau potong dulu. Terus dibulatkan. Sudah jadi ya teman-teman. Ini dibuat sebanyak 5 kali. Sudah jadi 5 piece ya teman-teman. Nanti akan kita pasang di sebelah sini dari bros. Untuk bagian lingkarannya di sini, lingkaran dari si paku usahakan harus rapat ya teman-teman, karena kita akan menggunakan nanti diikatnya dengan senar di dalam bros sarang. Jadi harus rapat supaya tidak mudah keluar dari senar. Ya teman-teman, tadi aku ada yang tertinggal di sini. Untuk bagian tengah nanti dari bunga, itu aku pakai manik frosted ukuran 8 mm ya. Untuk pembuatan bunganya, pertama masukkan dulu MGB yang kristal. Lalu kedua ujung dari senar disatukan. Lalu masukkan manik frosted. Lalu masukkan bunga. Lalu tarik. Nanti akan seperti ini ya teman-teman jadinya. Nanti teman-teman masukkan ujung senar ini ke bagian tengah dari bros sarang. Nih ya, titik tengah. Jadi kita pembuatannya bunganya di tengah ya teman-teman. Ditarik sampai habis. Nanti akan posisinya seperti ini. Jadi bunganya ada di tengah. Supaya tidak bergoyang, kita hentikan dulu si bunga dengan stopper. Jadi si senar akan dijepit dengan stopper. Oke. Stopper dimasukkan ya teman-teman. Oke. Lalu terus sampai ke ujung dari sarang dan dijepit. Dijepit rapi. Oke. Sudah jadi ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya dirasa pada saat pembuatan nanti ini senarnya jadi membingungkan, tadi salah satunya dipotong aja ya, potong pendek, jangan dua-duanya, satu aja. Jadi sekarang kita hanya bekerja di satu senar. Oke, nanti kalau kurang bisa pakai senar yang sisa tadi. Nah, ini sekarang aku mau masukin manik daun ya teman-teman. Nih, ini dimasukkan di ini kan bagian tengah. Sekarang aku mau jeda di bagian sini. Oke. Dimasukin. Nah, sekarang aku mau buat bagian kelopak daun ya. Jadi ada daunnya dulu, teman-teman.
Terus setelah daun, supaya kesannya supaya bolongan daun ini ketutup. Nah, aku mau masukin bunga. Bunga kecil aja. Terus kalau udah dimasukin MGB yang mutiara kecil ya, yang pink. Gini nanti posisinya teman-teman. Tuh. Oke, kalau udah, ini dimasukin ke sini ya. Jadi dimasukkannya ke bunga. Oke. Kalau sudah, senarnya masukin lagi ke dalam daun. Ditarik, terus senarnya dimasukin lagi ke sini. Ke dalam sarangannya. Boleh ditarik. Nah, sambil yang ditarik tuh ininya nih teman-teman. Nanti dia ketarik, otomatis ketarik tuh. Set. Oke. Kita tinggal tempatkan saja di mana teman-teman mau taruh. Gitu teman-teman. Tuh ya. Jadi bolongan dari si kelopak daun ini nggak kelihatan deh ketutup sama bunga. Next, kita lanjut. Sekarang di sini ada kayak kosong ya. Aku mau isi nih. Jadi di samping yang tadi dimasukkan teman-teman. Senarnya dimasukkan. Lalu aku mau hias dengan tetes yang 1 cm. Ya teman-teman. Oke. Masukkan lagi senarnya ke dalam. Sebenarnya untuk pengaturan dari manik-manik, kristal, dan lain-lain itu boleh teman-teman jeda-jeda sekiranya teman-teman ya. Oke, ini ditarik. Ini posisinya nanti teman-teman nariknya perlahan ya. Jadi kadang-kadang kalau salah tarik nanti posisinya gini. Kan jadi aneh ya. Jadi teman-teman sambil pelan-pelan, sambil dirasakan, ini posisinya dia harus seperti ini. Ya teman-teman tarik sambil seperti ini. Oke. Lihat ya teman-teman, jadi dia mengisi bagian-bagian kosong sehingga nanti si sarang ini tidak terlalu terlihat. Nah, ini udah mulai rapet nih, udah mulai agak susah bergerak ke arah sini karena sudah dijaga oleh si kristal ceko yang 1 cm. Nah, sekarang kita mau masukin yang tadi pakai paku pentul teman-teman. Nah, ini dimasukkan ke selanjutnya, jadi sampingnya lagi kita isi-isi bagian-bagian kosong ya teman-teman. Nah, karena ini sudah dipaku pentul, jadi dimasukin satu persatu teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah nih udah masuk semua, sekarang masukin aja. Nah, aku pengennya ke sampingnya nih, nggak ke sini. Teman-teman boleh sih ke sini, tapi karena ingin agak jadinya bervolume, agak melebar, aku masukkan ke sampingnya, ke sarang sampingnya. Oke, aku tarik ya. Jadi dia akan membuat seperti kipas, gitu, nggak numpuk di satu titik. Kalau tadi teman-teman langsung masukinnya tuh di satu titik yang sama, di tempat dia masuk senarnya, nanti dia tidak akan menjadi kipas seperti ini. Oke ya teman-teman, boleh jepit lagi. Kalau sudah, ini kan bagian dari si kipas ini ya, itu masih agak kosong. Nah, aku pengen isi nih supaya nggak terlalu kosong. Aku mau isi pakai mutiara ringan. Nah, ini aku masukin ya di belakangnya. Terus aku mau isi pakai mutiara ringan yang 1 cm atau 10 mm di kanalnya. Nah, habis itu masukin MGB supaya lubangnya tuh nggak kelihatan. Terus dimasukin ke dalam mutiaranya. Jadi senarnya masukin ke dalam mutiaranya, lalu tarik seperti biasa. Nah, kalau udah, teman-teman bisa masukkan lagi di bagian bolongan sarang yang tadi. Udah ya, sambil kita tarik perlahan. Nanti letaknya dia di belakang ya teman-teman. Tuh. Oke.
Nah, jadi kayak penuh aja gitu. Tenang aja, nanti si bagian kipas ini akan ngegeser karena akan ada manik-manik lain di sini. Oke, sudah jadi, kita lanjut. Kalau udah, selanjutnya di bolongan sarang sampingnya, ini aku mau masukin sekarang kelopak daun clear ya teman-teman. Ini baru masuk ininya, terus sarangnya. Oke, posisinya nanti dia begini ya. Masukin lagi ke sarang, lalu tarik dan seperti ini. Oke. Nah, untuk daun ini aku kadang-kadang 2 kali ngikat karena dia cukup besar, jadi kadang suka gerak kemana-mana. Jadi suka double dimasukin senarnya. Cuman untuk masukin senar jangan di lubang yang sama karena pasti akan keluar lagi. Jadi masukinnya teman-teman boleh dari lubang satunya. Ya, lubang yang ini misal. Nah, jadi dari lubang yang satunya itu, lubang lain ya. Tadi kan pertama di sini. Masukin lubang sebelahnya, masukin lagi. Tentunya harus ke dalam manik daun lagi. Jadi dalam bulatannya si manik daun itu dimasukin. Maaf, bergoyang kesenggol handphonenya. Nah, ini teman-teman boleh masukin lagi ke bolongan sarang. Oke, ini udah masuk dan sekarang daunnya tuh lebih di posisi. Jadi lebih terjaga kalau sudah 2 kali ikatan. Jadi ini dia 2 kali ikatan ya. Nah, untuk mengisi kekosongan di sebelah sini, aku mau masukin manik ivory tetes ya teman-teman. Jadi dari agak dalam, ini dimasukin manik ivory tetes. Terus ujung dari ivory tetesnya supaya bolongnya nggak kelihatan dikasih MGB. Nah, seperti ini. Terus senarnya dimasukin lagi ke ivory tetes supaya si MGB letaknya nanti di atas. Kalau udah, dimasukin dan ditarik. Oke, terisi ya. Nah, jadi semakin terisi nih si manik-manik di si bros sarangnya ini, semakin tertutup sarangnya. Boleh dijepit, boleh lanjut. Nah, sekarang kalau sudah, aku mau isi lagi di sini dengan manik daun. Jadi masukin senar seperti yang tadi pertama ya teman-teman. Daun dulu, terus bunga untuk nutupin bolongan daun, lalu manik MGB. Nah, oke, masukin si manik MGB ke dalam bolongan daun dan bunga. Sudah ya. Terus sekarang tinggal masukin senarnya ke bolongannya. Oke, tinggal ditarik. Nah, kalau sudah, sekarang aku mau pasang kristal ceko tetes di sini. Terus masukin ke kristal ceko tetes, lalu masukin lagi ke dalam sarangnya. Oke, sambil ditarik. Seperti biasanya kalau tetes dikira-kira teman-teman, jadi jangan terbalik posisinya. Kita sambil dirasa-rasa, perlahan-lahan ditarik ke dalam. Seperti ini ya. Oke. Dia sudah masuk. Jadi sambil diatur-atur teman-teman kalau bros sarang itu. Kadang-kadang kayak kurang lepas, sambil diputer-puter boleh. Ya, oke, sudah masuk. Lanjut lagi. Aku mau ngisi kekosongan ini dengan pakai mutiara ringan yang 1,2. Oke, ini dimasukin terus supaya bolongan mutiara ringannya tidak kelihatan. Masukkan MGB ya. Seperti biasa. Dilewatin ke dalam mutiaranya.
Terus masukin lagi ke dalam bros sarang. Nih masukinnya di titik ini nih. Jadi agak ke dalam. Nggak apa-apa kalau dia nggak kayak masuk semua maniknya, nggak apa-apa. Ini hanya untuk penempatannya aja. Gini. Udah ya. Nah, ini teman-teman aku zoom. Di sini kelihatannya kayak nah tuh ada senar ya kalau kelihatan ya. Tapi nantinya nggak akan kelihatan kok teman-teman. Agak ditarik aja. Itulah gunanya pakai senar yang bening kayak gini nih, supaya nggak kelihatan. Jadi mau ngisi di bawah sini nih. Tuh. Lanjut ya. Aku masukin kristal ceko ini ya. Untuk ngisi jadi kayak ceko, bulat ceko. Ini masuknya ke dalam. Oke. Seperti biasa kalau ceko tetes dirasa-rasain supaya posisinya nggak kebalik. Kebalik deh. Aku putar-putar dulu. Teman-teman bisa dengan video yang lambat gini bisa kelihatan ya struggle-nya kalau bikin bros sarang. Jadi kenapa sih harganya tuh nggak murah-murah banget? Karena ya kayak gini, struggle loh untuk pembuatannya. Tuh udah jadi ya, jadi udah stay di tempat yang aku mau dia berteduh. Sekarang udah tinggal sisa satu kekosongan saja. Kita bisa masukin di sini. Untuk aku mau pakai manik tetes ivory. Oke, ini terakhir manik tetes ivory yang nanti dikasih MGB teman-teman. Dan seperti biasa senarnya masuk ke lubang tetes ivory, terus ditarik. Kalau sudah, kita cari lagi di mana lubangnya tadi, masuk lagi. Tarik ya. Ditariknya untuk nginget-nginget yang ditarik ini ya teman-teman. Jadi dia akan ketarik semua. Oke. Wow, sudah keisi semua. Sekarang tinggal kita jepit nih. Senar ditarik terus dijepit dan tinggal digunting aja. Oh udah deh, berapa banyak nih stoppernya. Teman-teman sebenarnya tidak perlu sebanyak ini, boleh aja kalau merasa pede dengan tarikan dan kuat udah biasa, nggak perlu banyak-banyak stopper juga bisa ya. Nah ini dia sudah jadi nih, rangkaiannya udah kuat nih, dia udah nggak geser kemana-mana. Dan sekarang tinggal ditutup aja pakai tutup yang instan. Tutupannya ini tuh instan, jadi ada klip-klip ini ya teman-teman, klip-klip kecil ini nanti untuk dijepit langsung ke bagian ujung-ujung ini. Jadi teman-teman tinggal cari aja posisinya di mana. Kalau aku maunya si bros seperti ini bentuknya, jadi tentunya harus gini ya pasangannya ya kan. Harus seperti ini ya pasangannya, jadi nanti dia harus di belakangnya tuh di mana nih posisinya. Nah, gini ya. Karena kan aku mau si bulat ini harus di tengah bawah. Ada ya. Nah, dipasang. Terus kalau udah teman-teman tinggal pakai tang penjepit aja. Bagian klip-klipnya dijepit teman-teman. Oke. 1 2 3 dan 4. Nah ini udah selesai, udah kejepit. Teman-teman juga bisa sedikit mengencangkan bagian ini karena suka agak longgar supaya nggak gampang copot. Udah deh, tinggal buka tutup. Udah jadi dong bros sarangnya. Wah gampang ya teman-teman. Semoga tutorialnya bermanfaat dan teman-teman juga bisa belajar membuat bros sarang dengan mudah. Kalau memang terbantu dan menyukai video ini, mohon dibantu dengan memberikan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.